Halo, kembali lagi sama aku Melisa. Kali ini aku mau menjelaskan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman saat pemasangan pompa air di lokasi yang baru. Yang mana teman-teman itu nggak memasang watermur, tetapi teman-teman tuh pasangnya dengan shock drat luar. Gini ya, kalau shock drat luar, ini teman-teman menemukan antara dratnya pompa air dengan pipa air itu langsung gitu. Nah, kalau seandainya ada apa-apa, terpaksa teman-teman tuh harus potong pipa ini. Tapi kalau teman-teman pakai watermur pompa, bisa disebut juga dengan union socket, itu kalau ada apa-apa, teman-teman bisa melepaskan dratnya ini. Jadi teman-teman tuh nggak usah potong-potong pipa, cuma bisa digeret gitu aja pompanya. Oke, kesalahan pertama ya. Nah, yang harus teman-teman lakukan otomatis ini bisa dioper ke bawah atau dilurusin aja, disambung dengan pipa air, bisa ukuran 3/4 atau setengah tergantung instalasi teman-teman, ataupun ukuran-ukuran lain jika teman-teman membutuhkannya. Itu teman-teman harus pasang dengan, untuk hisap ya, teman-teman harus utamakan pokoknya cari antara Tusen klep atau cek valve. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya air yang sudah ada di dalam pipa itu tidak keluar lagi. Jadi ibaratnya itu kayak kita itu punya minuman, gelas, terus kita itu sedot airnya. Biasanya kita itu anak kecil kan suka ditutupin itu ya bagian sedotan atasnya. Terus air-airnya itu kan nyangkut kan di dalam sedotannya. Sama dengan fungsi dari cek valve sama Tusen klep itu. Jadi di dalam pipa sedot kita itu nggak keluar lagi airnya. Kalau itu keluar lagi, otomatis tenaga cara kerja pompa air itu juga naik karena mereka anggapannya harus nyedot lagi. Beda sama pipa yang terisi sama air. Ini juga bisa menyebabkan pompa teman-teman itu bisa nyala, nggak berhenti-henti karena nggak kedetek gitu airnya itu yang mana gitu, kayak nyedot nggak berhasil, jadi dia bekerja terus gitu. Nah, kapan pasang cek valve? Cek valve ini mendatar karena dia sistemnya itu kayak pintu. Habis dia masuk, dia nggak bisa keluar lagi. Dipasangnya mendatar. Kalau Tusen ini dipasangnya kalau dia turun ke bawah. Jadi ini seperti ini. Oke. Pastikan dia itu bagian yang bisa disedot, ditarik ini, itu tuh menghadap atas. Ya, ibaratnya itu kayak ketika kita mau sedot, dia baru bisa narik air. Tapi kalau dia nggak sedot, dia nggak bisa narik air. Ini untuk pipa keluarnya, teman-teman bisa pasangnya seperti ini. Kesalahannya sama, pakai shock drat luar, bisa teman-teman ganti dengan watermur. Habis itu teman-teman belokkan. Habis itu teman-teman wajib kasih stop kran. Terserah stop kran ini boleh dipasang bolak-balik. Itu teman-teman harus pastikan kalau supaya teman-teman ketika ada instalasi yang rusak, teman-teman bisa tutup ini. Jadi airnya itu kalau teman-teman lepas ini nggak ngucur gitu loh ke air yang ada di seterusnya, ini itu nggak ngucur. Jadi aman. Terus teman-teman juga harus pasang tutup pancingan ini, teman-teman harus isi dengan air. Bukanya pelan-pelan. Pokoknya ini ada tutup pancingan, tutup kecil, itu diisi dengan air, pelan-pelan aja. Diisi sampai full. Jadi anggapannya semua sedotan di gelas kita itu terisi full. Nah, sama. Ini juga sama dengan kita mengisi air di dalam semua pipa kita ini supaya terisi full, nggak ada udara. Karena ketika ada udara itu, ini kan pompa air, bukan pompa udara. Jadi tenaganya itu sama sekali nggak maksimal nantinya. Ingat, ini bagian hisap atau bagian inlet, ini bagian output atau bagian keluaran, kayak gitu ya. Terus jangan lupa pasang kabel, bagian yang warna kuning ini nggak usah dipasang. Kadang ada yang nggak tahu dan dipasang, akhirnya pompanya nggak bisa nyala, Kak. Sesimpel itu. Oke, sekian dari saya, Toko Surya. Kalau ada apa-apa, bisa tanya ke kita. Dadah!